Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alfi, owner dari Alfi Home Living. Hari ini saya mau unboxing salah satu bestseller produk dari Lock and Lock, yaitu bread maker Lock and Lock ya. Yuk kita lihat isinya apa aja ya. Ini ukurannya lumayan besar ya. Ada instruksional manualnya ya, jadi petunjuknya di sini lengkap ya. Kemudian ini packagingnya juga aman ya, ada styrofoamnya. Nah ini bread makernya elegan ya, warnanya putih. Terus kita buka. Nah nanti ada gelas ukurnya ya di sini, dan juga ada sendok takarnya. Nah ini adalah loyangnya ya, dia teflon bahannya. Nanti kalau ibu-ibu mau angkat ini tinggal diangkat aja seperti ini ya. Nih ya, nanti kalau mau dipakai tinggal ditekan aja. Nah ini ada 12 menu ya bun. Ada basic, French, whole wheat, sweet, super rapid, dough ya, ada bisa buat pasta juga, buttermilk bread, gluten free ya. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin roti yang gluten free, bisa buat bikin cake, bisa buat bikin selai juga, dan bisa untuk memanggang saja. Jadi si bread maker ini tuh fungsinya bisa mulai dari mengadon-adonan sampai dia nanti memanggang gitu ya. Jadi all in one gitu dalam satu alat seperti itu. Nah kalau ibu-ibu misalnya mau bikin donat, cuman mau bikin adonannya aja, itu bisa menggunakan menu yang nomor 6 ya. Nah kalau ibu-ibu misalnya mau bikin roti yang dasar, nanti aku akan kasih tutorialnya. Kita bisa pakai yang basic, atau kalau misalnya buru-buru nih, kita bisa menggunakan menu yang super rapid ya. Ini kapasitas adonannya bisa 750, 1000 sampai 1250 gram ya. Jadi cukup besar nih untuk adonan 1 kilo pun ini masih cukup ya. Gitu, dan kita nanti bisa mengatur roti kita mau lower, medium atau dark gitu ya, atau yang atasnya benar-benar gelap gitu, kering seperti itu. Nah ini kita mau coba bikin roti pakai menu yang basic ya. Nah kita masukkan dulu bahan-bahannya ke dalam loyang. Ini aku pakai 280 gram terigu, protein tinggi untuk roti. Nah kemudian kita masukkan gula pasir 30 gram. Ini gula pasirnya sedikit karena aku mau bikin basic milk bread ya, seperti roti tawar susu ya. Kemudian kita masukkan bahan keringnya lagi ya, lagi sekitar 6 gram ya. Kemudian kita mulai memasukkan bahan basahnya. Aku menggunakan susu UHT full cream. Ini sudah include dengan gelas ukurnya ya, si bread maker ini. Ini hampir 200 ml kurang lebih. Nah semuanya sudah ready ya. Nah begitu ibu-ibu mencolokkan saklarnya, akan muncul seperti ini di layar digitalnya. Kemudian kita bisa pilih menunya. Nah ini ya, kalau kita mau mengganti menunya sampai ada menu ke-12. Nah tapi yang mau saya gunakan adalah menu basic ya, untuk bikin roti yang pertama. Kemudian kita pilih loaf size nya. Roti kita kira-kira ukurannya berapa nih ya, karena tadi cuman pakai 250 gram, aku pilih yang 750 gram ya, yang ini ada tanda panahnya ya. Kemudian kita pilih colornya lower, medium atau rapid. Ini sudah aku pilih ya yang medium, tapi kalau mau diganti misalnya ke dark, rapid atau lower, nah ini bisa ya. Kemudian kita tinggal start. Nah dia akan memasuki fase preheat dulu, jadi dia nggak akan langsung muter ya. Dia akan mendiamkan raginya dulu ya, kurang lebih 5 menit 10 menit. Kemudian dia akan masuk fase yang kedua, knead, atau nanti mulai mengulainin adonannya ya.
Nah, misalnya ibu-ibu buru-buru bisa menggunakan menu nomor 5 ya. Misalnya nggak mau menggunakan preheatnya, itu nanti langsung kita start. Nah, seperti ini ya, dia langsung mulai berputar ya mesinnya. Nah, ini untuk blend maker ini dayanya adalah 800 watt ya, tapi itu pun nggak full 800 watt, maksimum tegangan 800 watt itu ketika dia sedang bake saja atau sedang memanggang ya. Dan dia nanti akan berpindah otomatis nih ya moms ya. Ini lagi knead atau dia sedang memulai tahap pertama. Nanti ada fase dia rise atau mendiamkan adonan agar mengembang. Nanti ada fase knead 2 atau dia memulai lagi fase kedua. Nanti ada fase rise 2, rise 3 atau ini proofing ya, kita kenal dengan proofing, sampai nanti ke tahap bake atau pemanggang. Dan yang terakhir adalah dia menghangatkan ketika rotinya sudah matang. Nah, ini makin lama ya, adonannya ini mulai setengah kalis tapi belum kalis ya. Dia juga sudah ada timer otomatisnya untuk mengatur waktu kneadnya ya, atau memulainya. Nah, tadi ibu bisa lihat ya, tepung-tepung yang di samping, mentega-mentega, nanti pelan-pelan dia akan bersihkan. Nah, ini dia mulai memasuki fase rise 3 atau selesai mengulainya. Kita coba lihat dulu, adonannya sudah kalis ya, sudah nggak lengket. Nah, karena ini udah mulai masuk fase proofing, kita boleh lepaskan ininya ya. Ini nggak dilepas juga nggak apa-apa, cuma nanti rotinya akan bolong gitu ya tengahnya. Jadi kita lepas dulu. Nah, ini adonannya aku bentuk bulat seperti ini. Kita taruh di sini. Nanti kita tutup karena dia akan memasuki fase proofing ya, atau nanti di sini rise 2 dan 3 ya. Proofingnya cukup lama, sekitar 30 menit ya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai bake-nya, udah masuk ke warm. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penampakan rotinya sudah matang. Nanti kita angkat ya dan keluarkan dari loyang. Nah, ini kita angkat. Caranya ini tuh ada gagangnya ya, bisa langsung ditarik aja kayak gini ya, seperti ini. Terus kita keluarkan rotinya. Nah, ini bun hasil rotinya. Kenapa dia nggak besar? Karena tadi aku cuma 250 gram ya, tapi dia dijamin ini berserat dan lembut banget hasilnya. Nah, ini beneran empuk dan lembut banget hasil rotinya. Jadi kita bisa bikin roti homemade yang tanpa bahan pengawet, yang tetap enak dan lezat buat keluarga. Selamat mencoba, Mams.